tidak perlu terburu-buru di sini. Saya di sini sepenuhnya untuk Anda. Sebelum mulai, tarik napas perlahan jika perlu. Apa yang membuat Anda memutuskan datang ke sesi konseling hari ini? Saya ingin menjelaskan sedikit tentang sesi ini. Waktu kita sekitar 45 menit. Semua yang Anda ceritakan bersifat rahasia, kecuali jika ada hal yang membahayakan diri Anda atau orang lain. Peran saya adalah mendampingi Anda, memahami apa yang Anda alami, bukan menilai benar atau salah. Jika sewaktu-waktu Anda merasa tidak nyaman, Anda boleh berhenti atau memberitahu saya. Apakah Anda bersedia untuk melanjutkan sesi ini? Iya, saya bersedia. Baik, bisa Anda ceritakan kondisi Anda akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya merasa sangat tertekan. Kuliah terasa berat sekali seperti tidak ada habisnya. Saya mendengarkan setelah mendengar. Hampir setiap minggu ada tugas presentasi kuis. Saya belajar terus, tapi hasilnya tidak sesuai. Nilai yang saya malah turun. Jadi, meskipun Anda sudah berusaha, hasilnya tidak sesuai harapan. Dan itu membuat tekanan semakin besar. Iya, saya jadi bertanya-tanya, apa saya memang tidak mampu? Ketika pikiran saya tidak mampu muncul, apa yang biasanya terjadi pada tubuh atau emosi Anda? Jantung saya berdebar, kepala saya pusing, dan rasanya ingin menyerang. Mari kita urutkan. Apa yang muncul lebih dulu? Kelelahan fisik, rasa panik, atau pikiran tentang orang tua? Kelelahan dulu, lalu panik. Setelah itu pikiran tentang orang tua muncul. Saya mengikuti cerita. Setelah itu, saya tidak bisa tidur. Pikiran saya terus berjalan. Saya sering merasa gagal sebagai anak, seolah semua pengorbanan orang tua saya sia-sia. Saya mendengar ada rasa bersalah, cemas, dan ketakutan yang sangat berat di dalam diri Anda. Dalam kondisi tekanan akademik yang tinggi, perasaan seperti ini sering dialami mahasiswa. Perasaan ini tidak berarti Anda lemah, melainkan Anda sedang membawa beban yang besar. Tapi kenapa teman-teman saya terlihat baik-baik saja? Mereka masih bisa santai. Ketika melihat teman-teman tanpa mampu menjalani semuanya, Anda merasa diri Anda berbeda dan tertinggal. Perbandingan itu membuat Anda merasa sedih, kecewa, dan mungkin malu pada diri sendiri. Iya, saya sering berpikir kenapa saya tidak sekuat mereka. Pikiran itu terdengar sangat menyakitkan bagi Anda. Mungkin tekanan terbesar, mungkin hanya berasal dari tuntutan kuliah, tetapi dari keyakinan bahwa Anda harus selalu berhasil agar dianggap anak yang baik. Saya baru sadar, saya merasa nilai saya menentukan harga diri saya. Seolah-olah nilai bukan hanya angka, tetapi cerminan diri Anda. Iya, kalau nilainya turun, saya merasa diri saya juga turun. Bagaimana hubungan Anda dengan orang tua selama ini? Mereka sebenarnya baik, tidak pernah memarahi saya, tapi mereka selalu belajar ingin saya sukses. Harapan itu terdengar sebagai bentuk dukungan, tapi di dalam diri Anda berubah menjadi tekanan. Iya, saya sendiri yang menuntut harus sempurna. Dan tuntutan itu terasa sangat berat. Sangat berat. Banyak mahasiswa berprestasi memiliki pola yang sama. Mereka sangat keras pada diri sendiri karena ingin membalas pengorbanan orang tua. Saya kira hanya saya yang seperti ini. Tidak, Anda tidak sendirian dalam pengalaman ini. Mendengar itu membuat saya sedikit tenang. Kita tidak akan memaksa diri Anda untuk besar hari ini. Sebagai langkah kecil, bagaimana jika mulai memisahkan dua hal, nilai akademik dan nilai diri Anda sebagai manusia? Itu sulit, tapi masuk akal. Kesulitan itu wajar. Kita akan belajar perlahan. Pada pertemuan berikutnya, kita bisa membahas cara mengelolakan tekanan akademik secara realistis, cara berkomunikasi dengan diri sendiri tanpa meyakini, dan jika siap, cara memaknai harapan orang tua dengan lebih sehat. Saya ingin melanjutkan. Rasanya baru kali ini saya